Sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat sepanjang hari ini, perlindungan-Mu nyata sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang terus menuntun memimpin langkah hidup kami setiap hari, untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu malam hari ini untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Engkau sendiri Allah yang memberi kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh memahami setiap perkataan-perkataan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Dan Engkau Allah yang memampukan kami untuk kami boleh menghidupi setiap kebenaran yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang berkuasa penuh atas seluruhnya kami. Kasih-Mu, hidup-Mu melimpah atas hidup kami. Perlindungan-Mu nyata sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku, ku menyembah-Mu. Pujian ini dari awal. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya. Sekali lagi katakan, ku mau terus berjalan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kaulah yang terutama, ku sembah-Mu, ku
sembahmu, ku memujimu dalam kekudusanmu, Tuhan, dalam kekudusanmu, Tuhan, dalam kekudusanmu, Tuhan, kami menyembahmu. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan dengan kekudusan, kami memujimu, kami menggerus berjalan sesuai kehendakmu, kami menggerus berjalan sesuai kehendakmu, melakukan kehendak dan rancanganmu. Haleluya, menyembahmu, memujimu dengan seluruh hidup kami. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah
Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memiliki Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang hadir di antara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya apa yang Kau firmankan itu ya dan amin. Apa yang Kau janjikan itu ya dan amin. Dan Kau menggenapinya sesuai dengan waktu yang sudah Kau tetapkan atas hidup kami. Kami bersyukur Kau sangat-sangat baik bagi kami. Terpujilah namamu, sukacitamu berlimpah di dalam kami. Haleluya, amin. Haleluya. Dia Allah yang penuh kasih, yang menyatakan dirinya di antara kita. Amin. Haleluya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh rasa. Kau mulia, kau ada waktu suka.
apapun keadaan kita, Dialah yang selalu bersama kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Haleluya. Engkaulah satu-satunya Allah kami Tuhan, yang memberikan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk menerima setiap firman yang Kau nyatakan bagi kami malam ini. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk
rasakan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari tandakan pujian ini dari awal. Masuk Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan Kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, ku sembahkan Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
kasih Tuhan, syukur malam hari ini kembali kami boleh bersekutu dengan firman-Mu, dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau nyata setiap hari bersama-sama dengan kami. Pujilah Engkau Tuhan. Kembali kami tundukkan pikiran kami ini setulus-tulusnya agar kami dapat mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang diutus oleh Bapa untuk menerangi hati kami. Terima kasih Engkau tuntun kami kepada seluruh kebenaran. Dengan kelembutan-Mu Roh Kudus, Engkau menuntun kami dengan ketekunan-Mu, kesabaran-Mu. Engkau mengajari kami Tuhan setiap hari. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Cheese. Wow. 1, 2, 3. Kak Kesha tidurnya? Shalom Kak Kesha. Hah? Tertidur dia. Ada yang tidur. Biarkanlah dia tertidur. Baik, gitu kan? Oke, sudah saya stop videonya. Baik, Tuhan, mari kita mulai ya. Saya share screen. Bisa. Hah? Kenapa? Kenapa dia? So, kenapa dia? Oke, baik. Nggak mantap ya? Hah? Tulisan apa yang kecil? Kamu segitu biasanya. Oh, jadi kayak gitu. Jadi nggak kelihatan ya? Iya ya? Yang nggak kelihatan, kecil kali. Lebih kecil. Oke. Ini gara-gara nggak tahu lagi di mana perbaikinya itu. Bentar ya. Sudah kembali normal? Belum ya? Kok? Hah? Tapi kok ini kok nggak berubah di sini? Nggak ya? Oke, baik. Sudah berubah. Udah kan? Slow aja. Apa-apa kan? Dah. Oke.
Nyaris tak seorang pun di antara manusia yang memahami keterdesakan dalam pikiran Tuhan. Oh, di mana suaranya kecil? Radio kecil suaranya. Coba naikin. Tunggu. Coba saya cek radio sini, nak. Ini cek radio di sini. Coba. Atau punya radio. Nah, coba dengerin. Cek 1 2. Cek 1 2. Oh. Di sini juga di Zoom kecil juga ya? Di sana gimana suaranya? Oh, itu kencang itu radio. Kencang ya? Oh, Mak Nail radio oke kok. Berarti tempat Pak itu aja mungkin, Pak Lunggu ya. Oke, sebentar. Kecil suara radio. Putihan bagus. Oke, Pak Lunggu masuk di ini ya. Oke, baik. Mungkin handphonenya ya Pak ya. Baik. Di Zoom sini suaranya oke ya? Nggak ada masalah ya? Oke, baik. Baik, kita mulai ya. Oke. Nyaris tak seorang pun di antara manusia yang memahami keterdesakan dalam pikiran Tuhan karena kualitas manusia terlalu rendah. Dan roh mereka agak tumpul sehingga mereka semua tidak mengindahkan ataupun memedulikan apa yang sedang Tuhan lakukan. Karena dunia ini saudara, dia sanggup membuat kita ini sibuk gitu. Sehingga ya memang kita boleh dikatakan manusia itu kalau dikatakan nyaris ini memang sangat sedikit sekali yang menyadarinya gitu. Karena kan manusia ini jadi ketika dia hidup kembali gitu ya. Kan sebetulnya saudara, coba perhatikan baik-baik ya. Yang ini saudara ya. Yang di radio juga coba perhatikan baik-baik ini. Ini ya. Serius ya. Nah, sebetulnya kan saudara, kita kan tidak tahu bahwa kita ini sudah menjalani kehidupan ribuan tahun. Jadi setiap manusia itu hanya sadar ketika dia itu ketika menjalani hidupnya. Misalnya umur saya sekarang 49 gitu kan. Tapi yang saya sadari itu adalah selama 49 tahun ini gitu. Atau ya boleh dikatakan paling sadarnya ya dari semenjak saya merantau lah gitu. Ketika anak-anak sih gak terlalu sadar lah gitu kan. Nah, sampai sekian gitu. Tetapi kita itu memang karena kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan ini saudara ya. Karena kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan ini. Jadi kita tidak tahu apa-apa tentang masa depan. Kehidupan sebelumnya pun kita tidak pernah tahu apa-apa gitu. Kita tidak tahu sejarah. Kita tidak tahu misalnya kisah di dalam Alkitab gitu. Kita tidak pernah merenungkan bagaimana para nabi dulu hidup, bagaimana Daud hidup, bagaimana Abraham hidup, bagaimana Henok hidup. Kita nggak pernah memusingkannya bagaimana mereka berbicara dengan Tuhan, bagaimana Tuhan berbicara dengan mereka, bagaimana Ayub, bagaimana Petrus. Selama ini saudara kita tidak pernah dipusingkan dengan itu karena memikirkan hidup kita sendiri pun kita sudah pusing gitu. Jadi karena ketakutan-ketakutan yang dibuat oleh iblis saudara ya dalam pikiran manusia, sehingga boro-boro mikirin ini saudara. Makanya dikatakan nyaris tak seorang pun di antara manusia yang memahami keterdesakan dalam pikiran Tuhan gitu. Karena kualitas manusia terlalu rendah dan roh mereka agak tumpul, sehingga mereka semua tidak mengindahkan ataupun memedulikan apa yang sedang Tuhan lakukan gitu.
Ketika kita itu punya masalah gitu, apalagi masalah kehidupan kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita kayaknya lebih rendah. Itu rasanya kita malu gitu. Maksudnya itu karena kita mikirin masalah kita terus gitu loh. Kita nggak pernah mikirkan firman Tuhan gitu. Makanya kita tidak pernah mau mentaati ketika Tuhan bilang jangan khawatir. Cukup kalau kamu bisa makan, kamu bisa minum, kamu punya pakaian, sudahlah gitu. Karena hidup itu terlalu singkat gitu. Kalau kita tidak dapat limpahan hidup, sementara limpahan hidup itu, saudara, catat baik-baik ya. Saudara tidak dapat menambah satu hasta pun daripada hidupmu. Tidak dapat. Jadi hidup itu hanya dari Tuhan. Jadi kalau engkau tidak punya hidup, maka engkau tidak punya kekuatan, engkau tidak punya gairah lagi gitu loh. Tak ada tujuan yang akan ikut engkau capai lagi gitu. Di situ iblis akan menelanmu. Menelanmu itu artinya kayak menipu engkau habis-habisan gitu loh. Menutupi matamu daripada melihat Tuhan gitu. Melihat kehidupan itu sendiri. Itulah artinya ditelan oleh iblis gitu. Dia ditipu habis-habisan. Manusia itu ditipu habis-habisan, disiksa dengan kejam gitu. Sehingga membuat manusia itu hampir-hampir tidak punya hidup, tidak punya semangat hidup, saudara. Jadi makanya kalau dikatakan tidak memahami keterdesakan dalam pikiran Tuhan gitu. Karena kita ini tetap dalam pikiran kita yang lama gitu. Pokoknya Tuhan itu, jadi kita menanti Tuhan itu secara pasif karena kita tidak tahu. Kita tetap ngeyel dengan pikiran kita gitu. Kita tidak pernah berusaha mati-matian gitu untuk memperhatikan pikiran Tuhan. Sementara kita itu dikejar oleh umur kita, saudara. Karena kita tidak tahu apa kita punya minyak atau tidak gitu. Kita tidak tahu apakah subuh kita sudah tinggal berasap gitu. Karena sudah kehabisan minyak gitu. Sebentar lagi tempayan kita akan meledak gitu loh. Karena kehabisan minyak. Makanya saudara kita mesti, jadi kalau dalam hal ini ketika saudara mendengarkan firman ini saudara, mulailah berdoa diam-diam dalam hatimu. Tolong aku Tuhan gitu. Manfaatkanlah apa yang dikaruniakan kepadamu, yaitu Roh Kudusnya gitu. Jangan sia-siakan dia, jangan acuhkan dia. Ikutilah gerakan di dalamnya gitu. Kalau dalam hal ini saudara, engkau perlu bertobat, bertobatlah gitu. Minta sama Tuhan gitu. Hari ini juga gitu. Supaya kita dapat mengerti. Saya sangat yakin saudara. Kalau boleh saya katakan ya 1000% lah gitu. Tuhan akan berbicara ke dalam hatimu. Cobalah lupakan sedikit permasalahan. Siapapun gitu ya, yang di radio juga yang mendengarkan atau siapapun gitu ya, nantinya mendengarkan siaran ulangan ini saudara ya. Kadang-kadang saudara ya, kadang-kadang saya saking gimana gitu ya, saya kadang-kadang tidak posting di YouTube atau lama gitu ya. Kadang-kadang saudara angin-anginan gitu ya. Kadang ada yang langsung dengerin, ada yang kayaknya enggak gitu ya. Ada yang saya lihat, ya cuman lihat tapi nggak kasih respon gitu ya. Saudara, dari keadaan itu sebetulnya itulah kondisi kita yang sebenarnya. Kita acuh tak acuh saudara.
Padahal dari pihak Tuhan itu saudara, kalau kita acu tak acu berarti kita itu sebetulnya sedang ada di pihak musuh saudara. Karena kita gak bekerja sama dengan Tuhan. Kita membiarkan Tuhan itu bekerja sendirian. Kita tidak memperhatikan dia bekerja gitu. Kita cuek aja gitu. Kita hanya menikmati pekerjaan itu gitu. Sementara Tuhan sudah bekerja siang dan malam gitu. Dari pihak Tuhan, dia sudah melupakan segala kesalahan kita. Sementara kita terus memperhatikan kesalahan kita. Gitu. Sudahlah, ayo pakai pakaian baru, kata Tuhan. Gitu. Kenapa kamu gak pakai pakaian pesta, katanya. Lalu dia diam. Gitu. Kalau kamu diam, gimana aku bisa tolong kamu? Lalu orang berusaha lari, menyingkir gitu ya. Tidak mempedulikan dengan alasan apapun gitu ya. Aduh. Bukankah sebetulnya saudara kita sudah melupakan diri kita, melupakan keadaan kita. Apalagi sih yang kita kejar di dunia ini gitu. Bukankah berapa banyak kebenaran yang sudah kita peroleh gitu. Kenapa kita masih memusingkan diri kita sendiri? Kenapa kita masih memusingkan apa kata orang tentang kita gitu. Bukankah Tuhan sudah cukup bagi kita? Bukankah Tuhan sudah memperlihatkan segala keindahannya bagi kita gitu? Bertekadlah saudara. Dari engkau mendengarkan firman ini, bertekadlah. Ingatlah selalu akan dia. Yang menanggung bantahan sehebat itu, kata firman Tuhan. Bantahan dari pihak manusia gitu. Dia tetap teguh berjalan saudara. Di tengah-tengah orang yang ingin membunuh dia gitu. Kau saudara perhatikan. Setiap kali Tuhan berbicara, manusia itu ahli-ahli Taurat itu selalu mencari kesalahannya gitu. Mencari kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan dia. Bayangkan yang sedang berjalan di tengah-tengah umat Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Mereka terlalu bangga dengan Abraham. Padahal kalau seandainya mereka hidup di zaman nenek moyang mereka, Tuhan bilang, pasti kalian akan membunuh nenek moyang kalian itu. Tapi mereka gak percaya. Sama seperti sekarang sudah. Orang itu sibuk dengan mulutnya itu memuji-muji Yesus. Iya kan? Sementara kalau mereka hidup di zaman Tuhan Yesus, merekalah yang mungkin yang menyalibkan Tuhan Yesus itu. Yang sekarang memuji-muji itu. Iya. Tapi mereka gak percaya. Padahal dari sikap mereka, bagaimana mereka memperlakukan orang lain, bagaimana kalau misalnya sebagai seorang pemimpin rohani gitu. Ketika mereka memperlakukan jemaatnya dengan tidak adil gitu ya. Mereka merampasi harta daripada jemaatnya gitu. Memaksa mereka. Kalau mereka tidak berikan persembahan gitu. Sementara apa yang paling mereka butuhkan, dibutuhkan oleh jemaat itu pengenalan akan Tuhan. Tidak pernah mereka penuhi. Karena kalau seandainya setiap orang mencari kebenaran, benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, mungkinkah mereka seperti itu dengan congkaknya saudara? Apalagi kalau mereka tidak mendengarkan misalnya orang-orang miskin gitu ya dalam jemaatnya gitu. Hanya menerima mungkin orang-orang kaya gitu. Kalau mungkin mereka itu ya mungkin pemimpin di perusahaan, mungkin dia dihargai, dikasih jabatan dalam pelayanan. Sementara orang miskin mungkin yang tidak punya apa-apa mungkin dianaktirikan saudara. Kira-kira sikap apa seperti itu sikap Tuhan Yesus?
Lalu dengan bangga dia mengatakan dia hambanya Tuhan Yesus. Tetapi anehnya saudara, para jemaat itu mau dibodohin kan? Mereka tetap mau mengikuti pemimpin-pemimpin seperti itu kan? Mereka takut. Kalau ada perkataan yang baru mereka dengarkan, hati-hati. Akan banyak penyesat-penyesat gitu. Lah, kenapa mereka mesti takut? Kenapa mereka tidak membawa Yesus itu langsung kepada jemaat itu, saudara? Kenapa mereka tidak memperkenalkan Bapa itu? Maka tepatlah Tuhan katakan, iblislah yang jadi bapak mereka. Iya saudara. Jadi untuk mengatakan itu saudara, rasanya saudara, tidak berat bagi Tuhan untuk mengatakan itu. Karena tujuan Tuhan adalah ingin menyelamatkan semua manusia. Dengan caranya tentunya. Harusnya banyak manusia saudara, setiap kita yang ada di sini. Jadi kalau disebut ini saudara, harusnya kita yang ada di sini yang mendengarkan ini turut membantu meringankan beban Tuhan. Dengan mulai memikirkannya. Gak usah pikirkan hidup kita, biarlah Tuhan yang memikirkan hidup kita. Kalau ada yang mau mengkhawatirkan hidup kita, itu hanyalah Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan jangan kamu khawatir, karena dia bertanggung jawab atas hidupmu. Jadi apa yang dikatakannya itu saudara? Karena dia sudah terlebih dahulu saudara. Dia sudah tanggung kita duluan gitu. Apalagi yang dapat memisahkan kita dari kasih kita? Dosa kita, pelanggaran kita. Nggak ada. Engkau nggak perlu terus diintimidasi oleh kesalahanmu. Engkau nggak perlu takut datang kepada Tuhan. Justru engkau harus datang. Engkau harus mendengarkan dia. Berikan perhatian kepada Tuhan. Itulah dari pihak Tuhan gitu. Tapi kalau engkau mendengarkan iblis terus, berarti kan iblis yang jadi bapakmu, kata Tuhan. Kalau engkau mendengarkan tipuannya terus, apa hidupmu, kamu gak layak, kamu ini, kamu sudah salah, kamu ini. Berarti kamu sedang mendengarkan bapakmu. Dari pihak Tuhan. Kalau boleh secepat-cepatnya engkau kembali kepada dia. Untuk memperoleh hidupnya. Lalu ada yang mengatakan, oh aku ingin ke sorga, cepatlah aku pulang. Aduh kamu salah lagi gitu. Kamu nanti akan menyesal. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mati saudara. Alam maut tidak bisa mengubur dia. Dia bangkit dari antara orang mati. Berarti dia tidak mati saudara. Maut tidak bisa menelan dia. Makanya dikatakan tanda terakhir yang aku berikan kepadamu adalah tanda Yunus saudara. Sekalipun Yunus sudah ditelan oleh maut itu, ditelan ikan yang sangat besar itu, pikirnya matilah dia. Tetapi saudara, ikan itu harus memuntahkan Yunus. Itulah karena begitu besarnya hidupnya Tuhan di dalam Yunus. Karena besarnya pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Maut tidak dapat menelan kita. Itu berarti saudara, semangat hidup di dalam kita harus kuat. Semangat kita untuk duduk di kaki Tuhan harus terus kuat saudara. Ya nampaknya di saat ini saudara, kita nggak ada pekerjaan untuk pengembangan pelayanan ini saudara. Tapi ketika pekerjaan Tuhan itu mulai selesai saudara, maka kita akan melihat Tuhan itu bekerja. Dan kita akan tahu bagaimana cara bekerja untuk dia. Karena kita sudah terbiasa dipimpin oleh dia.
Ya. Wah, kalau saya melihat bagaimana dulu ketika awal-awal itu saudara, ketika saya tidak tahu harus berbuat apa saudara. Saudara lihat sendiri saudara, bagaimana Tuhan memimpin kita dari kota ke kota. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat demi mujizat gitu saudara. Dan rasanya tidak ada yang bisa menghalangi kita. Itu dulu, apalagi setelah itu nanti. Kita akan melihat pekerjaan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dulu bagaimana murid-murid nampaknya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi lihat setelah Tuhan Yesus naik ke surga dalam tempo yang singkat. Bagaimana Injil itu menggoncangkan seluruh dunia. Sampai dengan hari ini. Adakah yang bisa membendung pekerjaan Tuhan? Tidak ada. Itu pekerjaan kasih karunia. Apalagi pekerjaan kerajaan sekarang, saudara. Bukankah itu akan luar biasa pekerjaannya? Oh, firman ini bukan lagi hanya untuk denominasi tertentu, bukan hanya untuk kalangan sendiri. Tapi firman ini melintasi agama demi agama. Firman ini akan masuk di dalam pemerintahan demi pemerintahan, saudara. Ya. Kerajaan-kerajaan yang saudara lihat megah sekarang ini di dunia ini akan dihapuskan, saudara. Ya, cukup satu kalimat saudara Tuhan mengatakan itu. Hapus semua kerajaan-kerajaan yang saudara lihat sekarang sedang megah ini, saudara. Hapus dengan sekejap mata. Yang tadinya dia pikir dia bisa menguasai Indonesia ini, saudara. Bisa hapus dengan sekejap, saudara. Yang rasanya saudara dia bisa mengendalikan semuanya, saudara. Hanya dengan satu kalimat, saudara. Habis semua. Iya. Dia pikir dia bisa, saudara. Saudara pikir saudara dengan dipermainkannya sekarang, saudara, peraturan-peraturan dalam pemerintahan, saudara. Saudara lihat ada sesuatu yang sangat sebetulnya yang sangat gimana ya, mengerikan, saudara, di dalam apa yang sedang terjadi atas bangsa kita. Di mana dengan segala kecurangan dia pikir dia bisa. Tapi tahukah saudara, begitu kerajaannya ini terbangun, saudara, lihat betapa mudahnya. Tuhan tidak perlu menggerakkan satu jarinya pun, saudara. Dia cukup, saudara, bersandar gitu. Saya sering sekali, saudara, mempraktekkan itu, saudara. Kalau misalnya saya lagi gimana gitu ya, saya cukup bersandar gitu. Saya cukup baca bagian firman Tuhan gitu. Saya baca dengan tenang, saya tenangkan pikiran saya. Karena saya sudah punya pengalaman namanya melawan kekhawatiran gitu ya. Ketika Tuhan tantang saya, bisakah kamu datang kepada aku tidak membawa masalah? Saya sudah punya pengalaman akan itu. Saya punya kekuatan di situ. Saya punya pengalaman menyadarkan diri saya sama Tuhan. Saya punya pengalaman bahwa Tuhan mengasihi saya tanpa syarat gitu. Yeah. Dan saya tahu walaupun Tuhan mengasihi saya tanpa syarat, tapi dalam diri saya, saudara, ada satu komitmen untuk mengasihi Tuhan dengan harga apapun. Iya, saya nggak tahu, memang seperti itu adanya kok. Iya, terbentuk begitu saja. Karena kalau kita bersekutu dengan Tuhan, pasti kita memiliki hati Tuhan. Iya. Kalau kita sadar kita dipilih oleh Tuhan, maka kita anaknya Dia. Bukan anak iblis, saudara. Tapi sekalipun iblis berusaha mengatakan dalam pikiran saya, oh dengan apa yang kamu lakukan,
Dia berusaha ingin mengatakan bahwa saya anaknya gitu. Enggak. Karena saya percaya saya ini berasal dari Tuhan. Saya ini ada karena firman-Nya. Jadi setiap kali saudara bersandar kepada Tuhan, dengan mulai berdiam diri gitu. Iya. Maka hati-hatilah menjaga pikiran. Hati-hatilah menjaga perasaanmu gitu. Kalau ada yang tidak benar, jangan pertahankan. Kalau ada kebencian, ada hal apapun, jangan pertahankan. Buang. Ganti dengan kedamaian. Ganti dengan ketenangan. Pandanglah Tuhan yang menanggung bantahan yang sehebat itu dari dunia ini. Ketika kamu berjuang, kamu belum sampai mencucurkan darah, kata Tuhan. Tapi Tuhan itu sendiri, bayangkan peluhnya itu mengeluarkan darah, saudara. Ya, kita mesti ingat itu. Karena firman Tuhan tulis seperti itu. Jadi kalau benar kita katakan kita itu mengasihi Yesus, biarlah itu di hati kita yang paling dalam. Bukan di luaran. Bukan hanya dari mulut kita. Jangan percaya dengan orang yang bermulut manis, saudara. Ya. Mulai sekarang, jangan izinkan lagi mereka menipu engkau. Jangan izinkan. Tapi biarlah Tuhan yang nyata itu nyata dalam hidupmu. Iya. Ketika engkau mendengarkan dia setiap hari, berdoalah kepada Tuhan. Bilanglah sama Tuhan, Tuhan, terima kasih kalau aku ini milikmu Tuhan. Tapi Tuhan, sebetulnya kan aku gak layak kan Tuhan, dengan hidupku yang seperti ini. Lihatlah betapa rapuhnya aku Tuhan. Ngomonglah gitu sama Tuhan, supaya dia bisa menolong engkau gitu. Dia sangat dekat dengan engkau. Baik di antara kita yang sudah tidak punya orang tua. Saya puji Tuhan masih punya ibu saya gitu. Puji Tuhan. Tapi boleh dikatakan saudara, ya sudah. Gak bisa setiap hari kita bersama dengan dia. Istri saya masih punya kedua orang tuanya. Walaupun kadang ya harus pikirin gitu ya. Kalau mungkin lihat anak-anaknya, ya mungkin gimana gitu ya, dia sedih mungkin. Tapi disembunyikan dalam hatinya. Gitu. Karena anaknya bukan kami saja. Ada anaknya yang lain gitu. Walaupun mungkin ya menurutnya kami sudah baik-baik gitu ya. Tapi kalau ada anaknya yang tidak baik-baik gitu, itu sangat menyedihkan hati mereka. Saudara, yang mau saya katakan adalah Tuhan kita itu lebih dari orang tua kita. Iya. Saudara, dia ajaib sekali gitu. Walaupun kita banyak sekali anak-anaknya di muka bumi ini, semua kita bisa pada saat yang sama bersekutu dengan dia. Iya, itulah memang uniknya Tuhan, saudara. Percayalah. Engkau bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan sama dengan kedekatan dia dengan orang lain. Bahkan tergantung dirimu sekarang. Seberapa banyak engkau berikan perhatian kepada Tuhan, tergantung dirimu. Dan kalau engkau mau lebih banyak melipat gandakannya, saudara, berbagilah hidup dengan orang lain.
Iya. Jadi mari kita lanjutkan. Karena alasan ini Tuhan selalu mengkhawatirkan manusia. Seolah-olah sifat kejam manusia bisa muncul setiap saat. Nah itu saudara. Perhatikan itu saudara. Jadi dalam hal ini saudara coba perhatikan saudara. Apa sih yang Tuhan inginkan? Kadang-kadang kita berpikir begini. Kenapa enggak Tuhan Kenapa Tuhan perlu mengkhawatirkan itu gitu? Bukankah dia maha kuasa gitu? Ya dia maha kuasa. Tapi dia tidak pakai kemahakuasaannya itu untuk menyetir kita. Hanya ketika kita bekerja sama dengan dia, baru dia bisa bekerja. Dan itu tidak akan berubah. Jadi kalau sudah sampai waktunya, ketika dia itu membiarkan manusia itu sudah dilemparkan ke jurang maut. Saudara, dia melakukannya itu dengan berfirman. Dia tidak mengambil kita lalu lemparkan kita. Bukan. Itulah pilihan kita yang kita ambil. Itulah sesudah berkali-kali, kalau dalam kitab Wahyu dikatakan sesudah 10 kali. 10 kali engkau memberontak terhadap Tuhan. Dari pihak Tuhan, Tuhan tidak pernah membuang kita. Tapi karena pilihan kita, karena sudah berkali-kali kita memberontak terhadap dia, kita yang memilih untuk dilemparkan ke jurang maut, ke tingkat 18 neraka katanya gitu. Oh, ada kalimatnya saudara dalam firman Tuhan ini. Saya ketika mendengar itu, jauh sekali ya tingkat 18 di bawah gitu ya. Di mana tingkat 18 itu di bawah gitu? Tingkat sorga tingkat 3 aja itu sudah luar biasa gitu. Bagaimana dengan tingkat 18 di bawah, di jurang maut saudara? Dari sini orang dapat memahami dengan lebih jelas bahwa kedatangan Tuhan ke bumi disertai dengan pencobaan yang sangat besar. Namun demi menyempurnakan sekelompok orang, Tuhan yang dipenuhi dengan kemuliaan memberitahu manusia tentang semua maksudnya, tidak menyembunyikan apapun darinya. Gitu ya. Lihat sekali lagi saya baca ya. Demi menyempurnakan sekelompok orang, Tuhan yang dipenuhi dengan kemuliaan memberitahu manusia tentang semua maksudnya. Saudara lihat saudara ya. Hari-hari ini kita merasakan kelimpahan daripada firman Tuhan. Rasanya tidak ada yang disembunyikan oleh dia. Tapi kita mesti berhati-hati saudara. Berhati-hati gimana maksudnya? Kalau dia sudah bilang dia melimpahi kita dengan firman-Nya, namun kita acuh tak acuh, waduh. Tuhan lebih marah terhadap orang yang acuh tak acuh daripada orang yang belum pernah mendengarkan kebenaran ini. Dia lebih marah gitu. Karena dia sudah berterus terang, kita orang paling berbahagia. Makanya dikatakan, nanti Ratu Sheba akan menghakimi generasi ini, kata Tuhan. Karena Ratu Sheba sampai datang dari selatan untuk mendengarkan hikmat Salomo. Sementara yang ada di sini jauh lebih besar dari Raja Salomo. Nanti dia akan menghakimi kalian. Sama saudara. Karena yang ada di sini jauh lebih besar daripada pekerjaan yang pertama. Ingat ya saudara. Itu karena kita sudah melupakan diri kita.
Ini bukan masalah si Parlin lagi, saudara. Nggak lagi. Nggak ada lagi tentang dia di sini. Ini tentang Tuhan itu sendiri. Yang sudah berbicara kepada kita dari hari ke hari. Tuhan sedang datang menampakkan diri kepada kita. Demi menyempurnakan sekelompok orang ini. Tidak menyembunyikan apapun darinya. Dia telah dengan tegas memutuskan untuk menyempurnakan sekelompok orang ini. Dan karena itu, penderitaan atau pencobaan apapun yang datang, dia membuang muka dan mengabaikan semuanya. Itulah yang dilakukan oleh Bapa di sorga. Ketika dia membuang mukanya, ketika melihat penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Ya. Dia hanya melakukan pekerjaannya sendiri secara diam-diam dengan teguh percaya bahwa suatu hari nanti ketika Tuhan telah memperoleh kemuliaannya, manusia akan mengenal dia. Dan percaya bahwa begitu manusia telah disempurnakan oleh Tuhan, dia akan sepenuhnya memahami hati Tuhan. Jadi mulai dari sekarang, jangan coba-coba untuk terus hanya ingin dipahami oleh Tuhan. Dari sekarang engkau sudah harus berjuang untuk memahami apa maksud Tuhan. Jangan selalu berusaha supaya dipahami oleh Tuhan gitu. Karena saudara, dia sudah bertekad menyempurnakan sekelompok orang ini. Itu firman yang dulu. Tapi ketika kita mendengarkan firman ini untuk kita sekarang. Ya memang kita merasakan Tuhan setiap hari kok. Kita gak bisa pungkiri itu kok. Kenapa dia saudara memalingkan mukanya? Tahu maksudnya? Kenapa Tuhan harus memalingkan wajahnya? Kenapa Bapa harus memalingkan wajahnya dari Yesus? Sudah tahu saudara maksudnya sekarang? Dan apa pilihan Yesus pada waktu itu? Apakah dia menyalahkan Bapaknya? Tidak. Karena dia terus bertumbuh untuk mengenal Bapaknya. Di dalam hati Tuhan Yesus tidak pernah ada negatif tentang Bapaknya. Tidak pernah. Jadi ketika Bapa pun meninggalkan dia, tidak ada keluar dari mulutnya, apa yang kau lakukan ini Bapa? Gak ada. Ketika dia tidak merasakan kehadiran Bapa lagi, dan Bapa harus memalingkan wajahnya, ketika kita merasakan semua penderitaan, lalu Tuhan memalingkan wajahnya, saudara pikir karena dia benci sama kita? Bukan. Karena dia menahan semuanya. Ya. Dia tahan, dia simpan dalam hatinya. Karena dia yakin suatu saat manusia akan mengenal dan memahami maksudnya Tuhan itu sendiri. Itu yang diharapkan dari saudara dan saya. Ya. Jadi saudara, setiap masing-masing kita yang ada di sini harus bertekad gitu. Ya. Orang tak memahami saudara. Orang menyalahartikan saudara. Diamlah gitu. Suatu hari nanti katanya, semua orang akan memahami
bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah agar manusia dapat terus bertahan hidup dengan lebih baik. Sampai-sampai dia melupakan segala penderitaan kita, saudara. Sampai-sampai saudara, ketika kita itu mau mencari Tuhan di tengah penderitaan kita gak merasakan Tuhan. Bukan Tuhan tidak ada. Bukan karena Tuhan tidak memperhatikan kita. Tapi karena dia sangat yakin dengan segala pekerjaannya. Ya. Semua yang terjadi membuatku Coba kita nyanyikan dulu. Ya Ika, kecilin kata-katanya dulu dari awal ya, supaya refreshing dulu. Salam Tian. Salam tulang. Salam Marvel. Salam. Ayo, sudah belum? Iya, mencilin. Yang pertamanya. Tiada yang dapat ku pegang, genggam, dan menggenggam tanganmu saat semua tak selan rencanaku. Ku melihat rencanamu terindah. Sekali lagi katakan. Saat tiada. Jo, sini Jo. Jo. Tak sejalan rencanaku, melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagiku. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Kita mulai pujiin dari awal. Saat tiada yang dapat ku genggam, kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari
mengerti apa yang aku alami. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Semua yang terjadi membuatku selalu di matamu berharga bagiku. Aku baru mengerti apa yang aku alami. Suatu hari nanti kau ini terbaik bagiku. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Suatu hari nanti, suatu hari nanti, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, puji Tuhan ya. Saudara, setiap kali saudara kita mendengarkan satu ajakan-ajakan seperti ini, saudara ya, maka saudara, disitulah sebetulnya Tuhan itu sedang menampakkan diri, saudara. Ketika Tuhan menampakkan diri, saudara, saudara akan merasakan iman saudara bangkit, saudara. Iya. Saudara akan merasakan seperti ada semangat yang baru dalam hidup saudara gitu. Apalagi ketika tadi kita mendengarkan, saudara, segala pemerintahan yang ada di dunia ini yang nampaknya mewah, megah gitu, hanya dalam satu kata, ucapan, itu habis lenyap semua, saudara. Ya. Dan tahukah saudara, itu ada di mulut. Ya. Jadi ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, kita duduk di kaki Tuhan, kita mentaati Dia diam-diam, kita mengasihi Dia di tempat yang tersembunyi gitu ya, di dalam hati kita gitu ya. Walaupun rasanya kita melihat segala ketidakadilan di dunia ini, ketidakadilan dalam hidup kita, tapi kita berani hidup berbeda dengan dunia ini, saudara. Saudara, Tuhan semakin ingin mempercepat pekerjaannya gitu. Iya, makanya saudara, kalau saudara lihat tekad daripada Tuhan ini, saudara, coba saudara lihat itu, saudara. Dikatakan, semua orang akan memahami, ya, suatu saat gitu dikatakan. Ketika Tuhan turun dalam kemuliaan, semua manusia akan memahami bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Dan semua orang akan memahami bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah agar umat manusia dapat terus bertahan hidup dengan lebih baik. Tuhan datang membawa pencobaan dan Dia juga datang dalam kemegahan dan murka. Pada saat Tuhan meninggalkan manusia, Dia telah lama mendapatkan kemuliaannya. Dan Dia pergi dengan penuh kemuliaan dan dengan sukacita karena kembali Tuhan yang bekerja di bumi tidak merasa terganggu bagaimanapun manusia menolak Dia. Jadi coba lihat, saudara, apapun yang terjadi yang kita lihat di alam semesta ini, saudara, bukan karena kekalahan Tuhan gitu. Tuhan sudah memperoleh kemuliaannya, itu kebenaran, saudara. Ketika kita berani mempercayai ini, saudara, maka saudara akan memiliki belas kasihan akan dunia ini, saudara. Ya, saudara akan memiliki kasih kepada Tuhan lebih daripada kasih akan dunia ini, saudara. Ya, engkau tidak akan ditipu, engkau tidak akan tersanjung dengan pujian manusia, engkau tidak akan mencari ketenaran dunia ini, saudara. Karena itu musuh kebenaran. Ketika engkau melihat orang yang pamer akan kuasanya, pamer akan dengan segala
yang dimilikinya, engkau akan diam saja. Engkau tidak akan terpancing supaya engkau menjadi sama seperti mereka. Engkau tidak mencari pujian dari mereka. Engkau tidak menginginkan manusia menyanjung engkau, karena engkau tahu itu musuh kebenaran. Hanya satu yang boleh menerima kemuliaan, Tuhan itu sendiri. Yesus saja tidak pernah mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah mencari penghormatan manusia. Tidak, coba lihat. Gak pernah. Ketika orang ingin menjadikan dia menjadi raja, justru dia menyingkir, saudara. Ya, dia tidak pernah bisa dipaksa. Ketika orang mengatakan dia baik, dia mengatakan hanya Bapa yang baik. Oh, jalan yang kita lalui itu berbeda dengan jalan yang dilalui oleh orang dunia ini, saudara. Dia hanya terus melakukan pekerjaan. Penciptaan dunia oleh Tuhan sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Dia telah datang ke bumi untuk melakukan pekerjaan yang tak terhitung banyaknya. Dan dia telah sepenuhnya mengalami penolakan dan fitnahan manusia. Tahukah saudara? Sebelum ada kehidupan dalam manusia ini, sebelum ada manusia di bumi ini, dia sudah mempersiapkan bumi ini untuk menjadi tempat tinggal yang baik bagi manusia. Iya. Sudah mengalami berapa banyak evolusi di dalam ciptaannya ini, saudara. Iya, berganti. Binatang yang satu dari dulu misalnya ada dinosaurus menjadi tidak ada lagi, saudara. Sudah diperbaiki terus, saudara. Sampai ketika Tuhan datang kembali, saudara. Dia memulihkan satu tempat, yaitu namanya Taman Eden, saudara. Iya. Sama seperti sekarang ketika dia datang kembali, dia menciptakan Taman Eden bagi kita, saudara. Iya. Tapi Taman Eden yang dia ciptakan bukan luaran, saudara. Tapi di dalam batin kita, saudara. Ada satu ketenangan. Di sana ada pohon kehidupan, saudara. Kita tidak perlu lagi mata kita itu harus pergi jalan-jalan melihat pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita sudah mengerti itu. Yang kita cari adalah kebenaran, adalah hidup itu sendiri. Kita tak perlu makan itu lagi, saudara. Kita tidak perlu mencari kuasa dalam diri kita, saudara. Di masa yang lampau, saudara, di ministry yang kemarin, kita itu tergiur untuk memperoleh kuasa, saudara. Dan kita bisa melakukan apa saja rasanya, saudara. Tapi sekarang, saudara, kita harus menanggalkan itu semua. Tapi bukan berarti kita gak memiliki itu. Kita memiliki itu. Tapi kita mesti menahan diri untuk tidak dicobai oleh segala keinginan kita, saudara. Ya. Itulah pencobaan-pencobaan yang kita alami, saudara. Iya. Dia hanya terus melakukan pekerjaannya. Coba lihat kesendirian Tuhan itu, saudara. Ketika engkau mendengarkan firman ini, apakah engkau membiarkan Tuhan bekerja sendirian? Apa engkau gak mau menemani dia bekerja gitu? Apa engkau gak mau dilatih memerintah bersama dengan dia? Dia memerintah dari tempat yang tersembunyi. Makanya ketika saya katakan sama saudara, ketika saya bersandar gitu, iya. Iya, memang kita gak tahu semua kok. Kita hanya tahu kalau dia berfirman. Tuhan Yesus gak pernah kepoin, saudara, segala rencana Bapa. Tapi setiap pagi Tuhan menceritakan hikmatnya. Bapa itu menceritakan hikmatnya kepada dia. Dia cukup puas dengan itu, saudara. Sama dengan sekarang dia melatih kita dari hari ke hari, ya. Dia berbicara, dia mengajari kita. Kadang-kadang kita mengerti. Kadang-kadang dalam hati saya,
Ngerti nggak ya saudara-saudaraku ini ya? Ngerti nggak mereka ya? Kadang-kadang kalau saya rasakan, ya saudara mungkin ya memikirkan keadaan saudara gitu ya. Apakah terus akan begini gitu ya? Kadang pengen gimana gitu ya. Apalagi melihat orang lain, melihat teman-temannya gitu kan. Tapi setiap pagi saudara, ketika kita bersandar kepada Dia saudara, saya melihat saudara, bagaimana Tuhan itu saudara begitu sabarnya gitu ya. Jadi kalau saya bisa berbicara terus kepada saudara itu ya, bisa dengan semangat yang saudara lihat setiap hari gitu ya. Itu Tuhan saudara. Gak pernah kita memikirkan akan seperti ini setiap hari. Gak pernah. Kalau Tuhan dulu bisa membuat kita rasanya gimana gitu ya. Hebatnya gitu ya. Lebih dari itu saudara, Tuhan sedang tunjukkan. Tapi sekarang dia bilang, bukan hanya kita lagi. Masa depan dunia ini, masa depan bangsa-bangsa, mulai diaturnya gitu. Mana bangsa ini gimana, diaturnya saudara. Iya. Dan kita akan melihat itu. Karena dikatakan tadi di awal kan, kalau saudara ingat saudara. Dia tidak menyembunyikan lagi. Dia berbicara terus terang. Saudara kalau sudah seperti ini, saudara saya itu rasanya dalam hati gini. Ya Tuhan, terima kasih ya. Gitu. Karena apa saudara? Karena kadang-kadang gini saudara, kadang-kadang ya saya takut juga saudara kalau misalnya bicara terlalu banyak gitu ya. Kadang-kadang itu saya merasa saya lancang di hadapan Tuhan. Iya. Kadang-kadang kan gini, apakah sudah waktunya saya bicara ini? Kan saya nggak tahu kan. Apakah saya terlalu terlalu pede gitu ya? Apakah saya mengucapkan perkataan yang tak harus saya ucapkan gitu ya? Kadang saya takut gitu ya, dalam hati gitu. Tapi setiap kali saya datang lagi kepada Dia, saya dikuatkan, saya diteguhkan gitu ya. Ngomonglah saya terus gitu. Dan kalau mendengarkan perkataan ini saudara, dia bekerja sendirian gitu ya. Kan saya tidak tahu saudara bagaimana dia mengatur semua yang ada dalam pikiran saya kan. Kan diam-diam kan saya sudah bertekad sama Tuhan. Dan dia tahu itu saudara. Kan tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Gak ada yang bisa saya sembunyikan di hadapan Tuhan gitu. Kalau saya ungkapkan gitu, kalau saya responi firman-Nya ini kan terjadi dialog kan. Tapi kadang-kadang kan dialog itu kan, kadang-kadang saya gak menyadari dialog saya dengan Tuhan itu di hati saya yang paling dalam atau di luar. Kadang-kadang udah sulit membedakannya saudara. Tapi saya tahu saudara, ada dialog saya dengan Tuhan gitu. Dalam pikiran saya gitu. Sulit menjelaskannya saudara. Tapi ini nyata saudara. Coba saudara bayangkan bagaimana nanti kehidupan yang akan datang. Bila semua orang memahami cara seperti ini. Betapa indahnya saudara. Makanya kadang-kadang kalau saya ini bicara dengan orang yang harusnya, kalau dia hamba Tuhan harusnya dia sudah masuk di area sini ya. Harusnya dia terbuka gitu. Tapi kalau nggak seperti itu, rasanya saya itu kadang-kadang gimana ya, kasihan kali orang ini ya. Kenapa sih nggak mau membuang harga dirinya gitu ya? Saya suka gitu saudara. Apa sih yang kamu pertahankan, umurmu sudah sekian, kenapa kamu nggak mau membuang harga dirimu gitu? Mahal sekali sih harga dirimu itu. Tuhan saja tidak mencari pujian dari manusia. Masa kamu bilang kamu pengikut Tuhan? Masa kamu kayak gitu? Saya kalau sudah kayak gitu saudara, karena nggak tahu, mereka nggak tahu jalan masuknya justru di situ. Saya tahu setiap manusia, setiap hamba Tuhan mencari kebahagiaan kan, mencari ketenangan kan. Tapi kenapa tidak mau
melakukan firman yang sangat sederhana, saudara. Sangat sederhana. Tak seorang pun, dia telah datang ke bumi untuk melakukan pekerjaan yang tak terhitung banyaknya, dan dia telah sepenuhnya mengalami penolakan dan fitnahan manusia. Tak seorang pun yang menyambut kedatangan Tuhan, dia disambut dengan dingin. Kayak kalau saudara mendengarkan perkataan ini, saudara, aduh saudara, kalau saudara hati saudara dingin ya, kalau hati saudara nggak bergairah, saudara termasuk di sini, saudara, orang. Ketika Tuhan datang dengan semangat tiap pagi, tapi rasanya saudara masih dingin gitu ya, saudara termasuk orang di sini, saudara. Jadi ketika mendengarkan perkataan ini, saudara, ayo gitu, ubahlah hatimu. Jadi ini bukan berbicara mengenai orang di luar sana. Nggak ada gunanya saudara kita, oh itu orang, enggak, kita yang di sini. Dalam perjalanan yang berat selama beberapa ribu tahun ini, perilaku manusia telah lama melukai hati Tuhan dengan cepat. Dia tidak lagi memperhatikan pemberontakan manusia, melainkan telah membuat rencana lain untuk mengubah dan menyucikan manusia. Coba lihat saudara. Saya kan sudah bilang sama saudara, ketika orang meninggalkan saya, mereka sebetulnya meninggalkan Tuhan. Ya. Ya, orang kan saya sudah melupakan diri saya. Saya tidak pernah kok memaksa orang untuk datang kepada saya secara manusia, enggak ada. Apa gunanya? Saya sudah lama kok ingin mengundurkan diri dari Tuhan. Saya sudah mengatakan sama Tuhan, tutup saja ini. Gitu. Kalau ini salah, kalau ini karena saya, sudah lama pelayanan kita ini tutup, saudara. Jadi, saya sudah melupakan diri saya. Saya sudah menganggap pelayanan yang dulu itu sudah dikubur Tuhan. Dan dia memulai pelayanan yang baru. Ya. Saya menanti dengan setia siapa yang akan Tuhan bawa bersama-sama dengan kita. Iya. Kadang-kadang saya pikir inilah dia. Enggak gitu. Sabar lagi, saya tunggu. Gitu. Seperti itu, makanya Tuhan Yesus, kalau saudara lihat ketika dia ngomong sama Petrus itu, saudara ya. Sebetulnya kayaknya Petrus itulah benteng terakhir Tuhan pada waktu itu. Maka engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain, semua Petrus. Simon anak Yohanes. Tanpa Tuhan itu memaksa diri Petrus untuk mengasihi dia. Enggak. Tadinya saudara dia mengungkapkan semua kasihnya supaya mereka bisa mengasihi dia. Tapi kali ini saudara, ketika Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati, dia gak pernah memaksa murid-muridnya untuk mengasihi dia. Kadang-kadang mereka bingung, saudara. Mereka ingin berusaha mati bersama dengan Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhan bilang, apa? Kau mau berikan nyawamu? Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali, katanya. Waduh. Ketika Petrus menyangkal Tuhan itu, saudara, dia rasanya, aduh, gimana lah Tuhan. Jadi gimana sebetulnya mengasihi engkau Tuhan? Makanya ketika Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Sulit bagi Petrus untuk menjawabnya, saudara. Jadi lihat, saudara. Kita lanjut saya sedikit lagi ya. Cemoohan, fitnahan, penganiayaan, kesengsaraan, penderitaan karena penyalipan, pengucilan oleh manusia, dan lain sebagainya yang telah dialami oleh Tuhan sejak menjadi manusia. Tuhan telah merasakan cukup banyak hal-hal ini. Dan mengenai kesulitan dunia manusia, Tuhan telah menjadi manusia,
telah menderita semua ini secara penuh. Roh Bapa di sorga telah lama mendapati pemandangan seperti itu tak tertahankan dan memalingkan wajahnya serta menutup matanya, menunggu anaknya yang terkasih untuk kembali. Saya ngerti sekarang anak yang terkasih itu siapa ya? Yang diutus itu kan rohnya dia, saudara. Dan rohnya itu kan tak terpisah dengan dia kan. Ketika dia menciptakan Adam, saudara, kan roh Allah yang dihembuskan kepada Adam. Lalu dia dimakan oleh iblis. Lalu diam-diam Tuhan menjadi manusia lagi, mau dimakan sama iblis lagi. Oke? Maka yang dikatakan dia itu menjadi korban pendamaian. Dia mengadakan perjanjian damai dengan iblis. Dalam tanda kutip ya. Makanya Yesus itu datang sebagai yang dikandung oleh Roh Kudus. Makanya kedatangan kedua kali ini, saudara, itu menjadi berbeda. Ini mesti kita pahami, saudara. Yang kita pikirkan di sini, saudara, bukan masalah apakah Tuhan tidak maha kuasa. Bukan itu yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah kebenaran. Ketika kita merasakan semua ini, disinilah baru kita mengakui bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan. Bukan sekedar Tuhan yang semena-mena. Bukan. Tuhan benar-benar Tuhan, saudara. Baik, saudara. Sepertinya besok kita lanjutin ya. Karena di hal ini, saudara, saya mau besok lebih dalam ya. Baik, puji Tuhan semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat persekutuan ini. Pujilah Tuhan, saat ini Tuhan kami beristirahat dalam hadirat-Mu, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin.